Jokowi tingkatkan kinerja hukum. Dialog kita lanjutkan masih bersama Ulil Amri, Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem. Namun sebelumnya kita lihat grafik berikut ini. Ini ada 7 janji Jokowi JK di bidang hukum. Yang pertama adalah politik legislasi yang jelas. Mudah-mudahan ini masih terus berlangsung ya. Pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mafia peradilan ini yang sekarang sedang diuji. Penegakan hukum lingkungan, pemberantasan narkotika ini juga sudah nampak terlihat sebetulnya keberhasilannya, ketegasan ya. Kemudian reforma agraria ini juga sedang berlangsung oleh menterinya. Perlindungan terhadap HAM dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu ini juga menjadi ujian saat ini. Pemilihan pejabat publik dalam bidang hukum yang bersih. Nah, ini beberapa janji Jokowi yang sempat disampaikan. Dan ini ada nawacita atau 9 agenda prioritas dalam visi misi Jokowi JK yang mengatakan kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Ya, dan sebetulnya dari itu masih ada kepanjangannya. Setelah terpercaya ada pemberantasan kami akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya, pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi. Itu kan sebetulnya panjang sekali sebetulnya. Tapi dalam nawacita itu pernyataan pemberantasan korupsi itu menjadi satu hal yang sangat eksplisit sebetulnya. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa ini tidak perlu dibesar-besarkan, nggak perlu juga ada tim independen sebetulnya yang dibentuk oleh pemerintah. Ya. Apakah Anda melihat pemerintah ini terlalu membesar-besarkan masalah ini? Tidak, masalah tim independen ini kan haknya presiden. Betul. Ya, mungkin dia menurut Anda mengapa tim ini dibentuk? Ya, mungkin dia kan ada masukan-masukan lain ya sesuai dengan cita-cita presiden. Ya, untuk bagaimana bisa memberantas apa yang dia sampaikan itu terlaksana. Ya, tentunya dia perlu penasehat. Itu hak presiden gitu. Ya, bukan itu saja. Menurut saya bukannya udah ada one team press di sana? Ya, ada one team press kan. Ya, kan ada bidang-bidang yang misalnya masalah hukum ini, bidang hukum yang harus memang betul-betul diterima dari saran-saran dari tokoh-tokoh masyarakat itu kan perlu juga. Nah, jadi mungkin dia berbuat seperti itu. Nah, jadi ini kan harus. Mengapa kira-kira menurut Anda dibuat seperti itu? Ya, supaya jelas. Ya, kan kalau ini salah, ini jelas salah. Kalau ini tidak salah, jelas salah. Harus ada masukan-masukan. Ya, beliau kan ya tidak memutuskan sendiri. Ya kan, dia kan menerima aspirasi masyarakat. Nah, inilah dia buat tim ini untuk perwakilan bagaimana bisa menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Artinya menurut Anda dibentuknya tim independen ini dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ini memang karena di dalam pemerintahan Jokowi JK sendiri saat ini memang tidak ada tokoh-tokoh yang mampu untuk memberikan nasihat kepada presiden. Bukan. Ini kan presiden ini ya mungkin dia kan orangnya sederhana. Ya, tidak ingin dikatakan pintar, tidak seperti itu dia. Jadi dia perlu masukan-masukan untuk bagaimana ke depan. Ini kan masih 100 hari. Ya, 100 hari nih. Jadi 4 tahun lebih lagi yang harus dia program untuk apa yang dia sampaikan sesuai dengan janji kampanye ini harus terpenuhi. Tim independen itu hanya untuk menyelesaikan masalah KPK dan Polri? Belum tahu. Ya kan belum tahu. Ini kan memang itu kan untuk mencari fact permasalahan KPK dan Polri, bukankah itu kenyataannya? Tapi kan belum tahu seperti itu aja. Mungkin ada masukan-masukan, ini kita buat dengan apa aspirasi masyarakat yang dimasukkan, kan seperti itu. Ya, tim ini kan tidak khusus dibuat tim untuk masalah KPK dan Polri, kan bukan begitu. Kenapa Kepres kan belum keluar? Ya, setelah keluar Kepresnya baru kita tahu nanti bahwa saya tim untuk ini. Gitu, ini agak lucu juga ya kalau Kepres belum keluar mereka sudah melakukan rapat sebetulnya, ini agak aneh juga. Bukan, rapat itu kan biasa koordinasi kebijakan apa yang akan kita buat. Itu rapat dulu kan gitu ya. Nah, nanti mungkin waktu mau turunkan Pak Jadi Presiden. bisa bekerja sebelum ada keputusan ya? Bukan, ini memberikan saran dulu baru keputusan keluar kan. Bagaimana kalau dibuat ini Pak Presiden, supaya jangan salah langkah lagi. Ini kan kadang-kadang kan nanti kan lihat masyarakat, wah ini udah salah. Ya kita lihat unjuk rasa menyalahkan Pak Presiden. Padahal menurut saya belum ada yang fatal dibuat oleh presiden ini, ya kan? Tapi masyarakatnya sudah menilai itu loh. Ini ya saya tidak menuduh orang lain. Kalau bisa biarkan dulu presiden ini bekerja. Kita harus bersatu bagaimana bisa membangun kemasyarakatan. Bukan hanya di Jakarta loh, di Padang, profesor bahkan. Anda menganggap bahwa profesor itu tidak kurang cukup mampu untuk menilai apa yang terjadi. Saya tidak ada saya bilang tidak mampu, itu mampu. Tapi mari kita ajak masyarakat, kita bersama-sama bagaimana kita memberikan saran. Jangan kita buat nanti orang salah sedikit udah harus kita hancurkan. Bagaimana negara ini bisa maju kalau seperti itu? Ya kan kita mengharapkan saran-saran dulu masukan. Kalau tidak bisa saran-saran baru ya kan unjuk rasa nggak bagus. Sebetulnya tidak ada yang ingin menghancurkan Pak Ulil Amri. Ya. Tapi mereka meminta
agar presiden tegas dalam hal ini sebetulnya hanya itu saja. Ya, dia untuk ketegasan dia itu kan kemungkinan ya menurut saya dia itu kan perlu saran-saran. Jangan nanti salah langkah. Kenapa dia itu dari masyarakat? Ya, dia kan dari masyarakat, didukung oleh seluruh masyarakat. Partai aja sedikit mendukung dia kan, tapi didukung oleh seluruh masyarakat. Bukan seluruh masyarakat. Kita ingat angkanya itu hampir 50-50 dengan Prabowo. Ya, sekarang ini kan karena udah jadi presiden berarti seluruh masyarakat. Presidennya ya kan? presiden semua orang, tapi tidak didukung semua orang, itu yang harus ya ditegaskan. pasti masyarakat kita harapkan mendukung program presiden. Kan gitu ya. Walaupun mungkin ada KIH, KMP, itu kan kita hilangkan dulu untuk membangun kebersamaan. Nah, jangan nanti ini presiden nggak bagus, sudah lengserkan, makjulkan. Nah ini kan untuk apa negara kita sakit, masyarakat pun susah kan gitu ya. Oke, Nah, Pak Oli, ini kita simak pernyataan Pak Jokowi JK berikut ini. Ya, ini pernyataan Presiden Jokowi terkait kisruh KPK Polri. Institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, termasuk institusi penegak hukum lain seperti Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Jangan ada kriminalisasi. Proses hukum yang terjadi pada personel KPK maupun Polri harus dibuat terang benderang, harus dibuat transparan. Proses hukumnya harus dibuat transparan. Ini saya setuju ya dengan pernyataan ini. Agar proses hukum dapat berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapapun, tapi saya akan tetap mengawasi, kemudian mengawal. KPK dan Polri harus bahu-membahu bekerja sama memberantas korupsi, biarkan KPK bekerja, biarkan Polri bekerja, dan semuanya tidak boleh merasa sok di atas hukum. Keduanya harus membuktikan bahwa mereka telah bertindak benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Saya sepakat dengan ini. Tapi ya, kalau kita melihat pernyataan Pak Jokowi ini sebuah pernyataan yang sebetulnya sangat baik kalau menurut saya juga. Orang awam pun menilainya ini sangat baik. Tapi menjadi pertanyaan, kalau memang Anda menganggap apa yang terjadi pada kisruh KPK dan Polri ini tidak perlu dibesar-besarkan, mengapa Presiden harus bicara ini? Ya, dia kan harus berbicara. Kenapa? Ya, proyek Presiden ini adalah memberantas korupsi. Itu proyeknya. Ya, jadi dia tidak. Caranya gimana menurut Anda? Ya, dia kan tidak ingin, kan tadi seperti yang apa yang disampaikan Pak Jokowi. Ya, berdasarkan undang-undang, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kalaupun ada permasalahan oknum ya pimpinan dari KPK, itu selesaikan dengan transparan. Ya, Kapolri pun begitu juga, harus ada bukti-bukti yang kuat. Kan gitu ya, diproses dulu gitu. Ya, ini kan belum ya. Menurut saya ini belum, masih ini bilang tersangka. Belum selesai. Gitu. Nah, belum selesai. Jadi ini menurut saya ya Pak Jokowi sudah bilang ya berdasarkan perundang-undangan berlaku, berarti harus transparan. Apapun masalahnya harus transparan. Nah, ini harapan kita. Ya, itu juga memang yang kita harapkan ya. Bukan hanya transparan, tapi juga selesai. Sebetulnya yang tersangka ini bersalah atau tidak bersalah. Itu juga menjadi satu hal yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh masyarakat. Jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan, terus masyarakat bingung sebetulnya ini kemarin main-main atau balas dendam kah atau apa sebetulnya? Enggak. Kalau menurut saya nggak balas dendam. Ya, kenapa? Apa balas budi? Ya bukan. Kita lihat ya masalah Pak Budi Gunawan. Kan kita lihat. Nah, itu kasusnya sudah lama dinaikkan, belum diperiksa sudah tersangka. Ya. Nah, kan ini kan ya kita nggak tahu proses apa yang dibuat KPK, kita nggak tahu hal ini ya. Nah, tapi ya kan dia mengakui gitu ya. Ya Pak Jokowi tidak menunda pelantikan. Kenapa? Menghormati keputusan KPK. Ya enggak? Kan nampak ya menghormati keputusan KPK, maka Pak Budi Gunawan tidak dilantik. Dan ini masalah ini dibuka terus sama KPK. Diperiksa. Kenapa sih Pak Budi Gunawan itu dipaksain untuk jadi satu-satunya calon Kapolri menurut Anda? Itu kan hak prerogatif Presiden. Ya, Presiden itu kalau nggak salah saya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya pasal 11 ayat 5 kalau nggak ya Presiden berhak mengangkat atau memberhentikan. Dia punya privilege soal ini kan? Seperti itu. Ya, itu hak prerogatif memang. Tapi kita punya satu pernyataan, mungkin nanti bisa kita tampilkan. Pada saat debat Capres, Jokowi mengatakan bahwa pola rekrutmen untuk pejabat publik akan dilakukan dengan benar, profesional, dan terbuka. Dan bukan karena kedekatan atau senang atau tidak senang. Itu ada pernyataan seperti itu. Yang tadi mungkin Pak Uli Amri juga sempat lihat. Bukankah ada perbedaan perlakuan pada saat proses penyusunan kabinet dan juga Kapolri? Itu kan haknya Presiden ya. Ya mungkin di kepolisian, kejaksaan, dia menginginkan, dia kepingin tuh saya kan nih Presiden ini. Dia kepingin membuat putusan bahwasanya saya buat seperti ini dulu ya. Kalau untuk mengangkat menteri memang dia
berikan kepada KPK. Ya. Dan ini yang diberikan ini kan ya kita juga, kami dari Komisi 3 juga kita tidak tahu kalau Pak Budi Gunawan ini ada masalah. Kenapa? Setelah masuk surat Presiden, Mengapa pada saat perlakuannya fit berbeda proper test, menurut Anda? Hah? Mengapa perlakuannya hak berbeda? prerogatif Presiden. Itu ya menurut, ya dia kan seorang presiden ingin juga ya, saya ini presiden, saya mau buat ini dulu lah, kan biasa itu. Ya kan namanya pun kalau kita punya kekuasaan kan seperti itu. Ya, kalau perkara itu ada masalah, itu kan dia tunda. Baik. Kan dia tunda kan? Nah, tidak ada dia lanjutkan. Kalau mau dialah saya presiden, saya lanjutkan aja. Tapi apa yang disampaikan KPK bahwa saya tersangka, dia tunda itu. Kita akan sambung ini di segmen berikut, Pak Ulian.